Sian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa ala. Wala haula wala quwwata illa billah. Inna ta'lamu ta'limun nafsin difa dzakara tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatta ala tamassuk bi kitabillah. Sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa sabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa, para subscriber, Subscriber guys. subscriber. Nu bener lah, nu bener. Semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan semoga dilindungi oleh Allah taala, semoga dilimpahkan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin ya robbal Alamin. Amin. Buat yang nonton di sana ya guys ya. Oh ya. Dan kita juga di sini ya. Betul. Nah, pada malam hari ini alhamdulillah Allah taala memberikan kesempatan bagi kita untuk bersama-sama belajar. Jadi bukan menggurui, bukan. Ya. Nah, belajar kita. Mengingat Sama-sama guys ya. belajar. Sama-sama mengingatkan, sama-sama berbagi ilmu lah. Dan kitab yang kita kaji adalah kitab An-Nahjul Atam fi Tabwibil Hikam karya Syekh Ali bin Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi rahimahullah ta'ala. Dan kita sampai pada bab baru. Tapi sebelum mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'aliful kitab, kepada guru-guru kita, kepada semua ulama-ulama, terutama yang mensyarahi kitab hikam, dan semua orang tua kita. Al-hadina wa la kulli niyatin salihah wa la manna wa bi aslafun salihun. Wala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala Syekh Ali bin Husamuddin Al-Hindi Al-Muttaqi Al-Hindi fi kitabihi An-Nahjul Atam fi Tabwibil Hikam ila an qala babut taubati. Babut taubati utawi iki iku bab mertelaaken tentang taubat. Jadi bab yang kita bahas ini adalah tentang taubat. Taubat ya guys ya. Betul. Dan taubat itu merupakan makom yang pertama di dalam thariqah. Seseorang ya yang menjalani thariqah tetapi dia belum melaksanakan taubat, ya maka sulit untuk mencapai makom-makom selanjutnya, apalagi usul ke Allah Ta'ala. Ya, ibaratnya seseorang yang ingin membangun rumah tetapi nggak pakai fondasi, Nggak punya tanah guys ya. atau nggak punya tanah, gimana membangun rumah? Atau seorang yang membangun rumah tapi tanpa fondasi, kena gempa dikit udah ambruk. Kurang kuat ya. Kurang kuat, betul. Nah, maka yang perlu diperketat, yang perlu diambil untuk langkah yang pertama itu adalah taubat. Taubat guys ya. Nah, kemudian definisi dari taubat itu apa sih? Taba yatubu taubatan. Itu berarti roja'a yarji'u rujuan. Taubat itu artinya kembali. Nah, kalau para ahli tasawuf mereka mendefinisikan dengan ar-ruju' an kulli wasfin damimin ila wasfin hamidin. Kembali dari semua sifat-sifat yang buruk menuju semua sifat-sifat terpuji. Jadi misalnya ketika seseorang itu sebelumnya adalah orang yang jelek perilakunya, maling, mabok, itu kan zina, naudzubillahi min dzalik. Nah, kemudian ini kan perkara atau sifat yang buruk yang dilakukan oleh manusia, perilaku yang buruk yang dilakukan oleh manusia. Nah, kemudian dari perbuatan buruk ini
dia kembali Hijrah Gus ya. hijrah, bahasa Hmm. bahasa kerennya sekarang itu. Cuman kalau apa istilah-istilah hijrah itu pada gimana gitu tuh. Nah, Ya. jadi tobat mau tobat aja. Mm. Sementara hijrah itu kan istilah Perpindahan. proses perpindahan. Karena ini berbicara tentang bukan redaksi hadis apa namanya hadis hijrah itu. Beda pembahasan Beda Gus ya. pembahasan. Beda pembahasan ya. Ya masih ada kaitannya sebenarnya, cuman tidak secara Pas ya. tidak pada tempatnya lah, kurang pas. Nah, sehingga tobat itu apa? Kembalinya seseorang dari perbuatan-perbuatan yang tercela menuju perbuatan-perbuatan yang baik. Baik. Tapi tadi itu dari penjahat menjadi orang yang soleh. Nah, prosesnya itu namanya adalah taubat. Taubat. Jadi meninggalkan perilaku buruk Gus ya. Tuh. Meninggalkan perilaku buruk dengan melakukan perbuatan yang baik. Baik. Dan tidak mengulanginya Gus. Kalau tobat tidak mengulangi lagi. Tuh. Ya, karena memang tobat itu ada beberapa syarat atau kriteria yang harus terpenuhi. Kalau mengulangi itu tobat apa tuh Gus namanya? Ya, sama. Sama ya. Tomat. Jadi beberapa syarat. Satu, ketika dosanya itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu ada dua syarat. Yang pertama, menyesali perbuatannya. Yang kedua, azam itu beretikat Tidak. atau berjanji dia tidak akan mengulanginya lagi. Itu kalau yang dosa berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dosa yang berkaitan dengan hak-hak manusia, hablum minan nas, entah itu utang, entah itu pernah berbuat buruk ke orang lain, pernah ngejahatin orang lain, atau pernah memfitnah orang lain, mencaci maki dan lain sebagainya, itu hak manusia. Itu harus gimana tuh Gus? Syaratnya dua tadi. Yang pertama menyesal, terus yang kedua itu berjanji atau beritikat, berkeyakinan, berniatlah untuk tidak mengulanginya lagi. Dan yang ketiga harus meminta ikhlas ridho dari orang yang disalahi. Itu yang anggap jolimi lah. Betul, yang dizolimi. Nah, sehingga dosa apapun itu, ya, dosa apapun itu pada manusia ya, meskipun dia taubat syarat pertama dan kedua terpenuhi, tetapi syarat yang ketiga tidak dilaksanakan, susah. Belum mencapai taubat itu. Betul. Ya, karena memang dalam sebuah hadis itu Rasulullah SAW itu bersabda, seandainya kalau Ka'bah itu kan tempat yang mulia, tempat yang mulia, dimuliakan oleh Allah, bahkan kiblatnya semua orang muslimin di dunia. Bahkan sholat di Masjidil Haram itu dilipat gandakan sampai 100.000 kali lipat. Jadi misal sholat 2 rakaat ya di Masjidil Haram dibandingkan dengan sholat 2 rakaat di selain Masjidil Haram, itu bedanya udah 200.000 sendiri. Masya Allah. Dahsyat. Sehingga saking agungnya Ka'bah ini dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan. Nah, tetapi hal ini tidak ada apa-apanya ketika dibandingkan dengan seseorang yang tidak menghargai apa sih istilahnya isqat hurmatil mukmin. Dia menggugurkan, mengesampingkan kehormatan seorang muslim. Jadi dosanya nggak ada apa-apa. Seandainya kata Rasulullah, Ka'bah itu dihancurkan sampai 7 kali. Sekali dihancurkan, kemudian dibangun, dihancurkan lagi sampai 7 kali. Dibandingkan dengan menyakiti perasaan seorang mukmin itu lebih baik Ka'bah dihancurkan 7 kali daripada menghancurkan
hati mukmin. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Banyak yang sangat nggak tahu besar. ini ya. Heeh. Banyak yang nggak tahu ya. Makanya itu dosa besar, saking dosanya, saking dosa besarnya apa tadi, merendahkan orang mukmin yang lain. Nah, maka ajaran tasawuf yang menuju kepada akhlak, perbaikan akhlak, ya kan, pembenahan jiwa, kemudian at-takhliyah wa tahliyah, mengosongkan diri dari semua makhluk, kemudian menghiasi diri dengan akhlak yang baik, itu tercerminnya di dalam akhlak. Akhlak ya. Akhlak itu apa ya? Untuk menghindari tadi fungsinya, untuk menghindari seseorang merendahkan orang muslim yang lain gitu. Ya karena kalau udah merendahkan muslim yang lain, menyakiti perasaannya dan lain sebagainya, itu tadi bandingannya. Makanya kita harus lebih hati-hati ya, karena dosanya sangat besar gitu. Maka ketika seseorang ingin melakukan taubat, sementara dia memiliki atau dia pernah menyakiti perasaan orang lain, berbuat salah kepada orang lain, ya maka tidak cukup dengan hanya penyesalan, kemudian niat untuk tidak mengulanginya lagi, tapi harus ada mendapatkan ridho, ikhlas dan maaf dari orang yang pernah disakiti atau dizalimi. Itu syarat-syaratnya ya. Syaratnya itu. Nah, sehingga kembali lagi pada definisi taubat. Ketika seseorang itu ingin kembali dari perbuatan-perbuatan yang buruk menuju perbuatan-perbuatan yang baik, atau kalau di istilah tasawuf kan tujuannya mencapai usul ke Allah Subhanahu wa taala, atau hatinya ingin bersinar cemerlang, ya kan harus taubat dulu. Maka hal itu usul kepada Allah atau apa namanya tadi, terbukanya ainul basirohnya, basiroh dalam dirinya, itu tidak akan bisa dicapai kecuali dia sudah minta maaf dulu kepada orang-orang yang pernah disakiti gitu. Karena memang ya kalau mau dibilang berat ya berat, tapi memang harus kayak gitu konsekuensinya kan, diusahakan dulu ya. betul. Nah, bagaimana ketika orang yang pernah disakiti sudah meninggal? Mau tanyaan ya. Kamu bisa tahu sih Gus? Baca ya. Bagaimana ketika orang yang disakiti itu sudah meninggal? Ya lihat ke keluarganya, atau memohon maaf kepada keluarganya bahwa saya dulu ketika almarhum masih hidup, saya pernah berbuat jahat kepada beliau sehingga saya ingin minta maaf gini. Nah, kemudian bagaimana ketika orangnya, ibaratnya orangnya nggak tahu rumahnya, alamatnya di mana, namanya siapa nggak tahu, apalagi keluarganya kan, namanya aja nggak tahu, alamatnya nggak tahu, apalagi keluarganya. Bagaimana itu? Ya udah, kita doakan, mengirim Fatihah, menghadiahkan Al-Fatihah kepada orang yang pernah dijahati. Nah, mungkin dari sini ada harapan dia itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena memang fadlullah wasi. Karunia Allah itu luas. Oke, lanjut. Ya. Itu tentang taubat. Nah, belum masuk ke hikmahnya. Kaifa yusyriku qalbun wa suwarul akwani muntabi'atun fi mir'ati. Kaifa hale kaya apa? Yusyriku cemerlang, bersinar apa qalbun ati wa suwarul akwani lan hale utawi piro-piro gambaran alam semesta muntabiatun iku den cetak fi mir'atihi ing dalem cermine man atau hati, mir'atihi ing dalem cermine hati. Ini sebenarnya hikmahnya panjang, cuman di ini aja ringkas ya. Dipotong satu-satu dalam pembahasan yang berbeda-beda ini. Pembahasannya sama, cuman uraiannya berbeda-beda. Kaifa yusyriku qalbun wa surul akwani muntabi'atun fi mir'ati. Bagaimana bisa
hati itu menjadi bersinar, bagaimana bisa hati itu menjadi bersinar? Wasuwarul akwani muntabi'atun fi mir'atih, sementara gambaran atau bentuk-bentuk alam semesta itu tercetak di dalam hatinya. Maksudnya tercetak apakah sama seperti cetakan kertas ini? Bukan. Itu ungkapan dari apa? Ungkapan dari bergantungnya hati kepada selain Allah. Kan yang namanya bergantung itu kan menempel. Berarti kalau tercetak, kalau misalnya kayak gini itu kan nggak bisa hilang. Itu beda dengan tulisan yang pakai pensil. Kalau pensil bisa aja dihapus dulu. Ya. Kalau udah tercetak udah, jadi kayak spidol yang permanen. Nah, itu nggak bisa dihilangkan kecuali dengan proses yang sangat sulit, susah. Oke. Kaifa yusyriku qalbun wa suwarul akwani muntabi'atun fi mir'ati, bagaimana hati itu bisa bersinar sementara di dalam cermin hatinya sudah tercetak gambaran-gambaran dari alam semesta. Jadi satu, hati itu ibarat cermin, atau hati itu memiliki cermin. Hati itu bisa diibaratkan seperti cermin, ya kan? Cermin yang sudah yang diarahkan kepada alam semesta ini. Di situ misalnya di belakang kita ada gunung, ada rumah, ada kebun, ada mobil, ada keluarga, ada orang-orang yang kita senangi atau orang-orang yang kita cintai di sini. Dan gambar itu permanen. Sementara dia adalah cermin, maksudnya cermin itu udah dipilok lah, gitu. Kayak spidol permanen lah gitu. Nah, atau kacanya ditulisi spidol, menggunakan spidol permanen, tulisan apa gitu, digambarin apa gitu. Nah, cermin yang kayak gini gimana bisa buat ngaca yang udah penuh, gitu kan? Nah, sehingga cermin yang bagaimana yang dapat tadi mengeluarkan cahaya, kan yusyriku qalbun. Nah, sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala di dalam muqaddimah Sirrul Asrar wa Mazharul Anwar, itu kitab yang membahas tentang thariqah, beliau di situ menjelaskan ainul basirah la tuftahu ainul basirah illa bitaubah, di mana seseorang itu berkewajiban untuk membuka mata hatinya yang merupakan tujuan atau target dari pengutusan para rasul, pengutusan para nabi. Targetnya apa? Agar mata hatinya itu terbuka. Kalau terbuka, nanti mata hatinya itu akan melihat al-watanul asli, yaitu tanah air yang asli, tempat asal usul dari ruh kita, gitu. Syaratnya apa? La tuftahu ainul basirati illa bitaubah. Jadi syarat yang pertama adalah taubat. Nah, maka di sini pun sesuai kan semakna. Hati itu tidak akan bersinar kalau di dalamnya, di dalam hati ini atau cerminan hatinya itu sudah ada gambaran yang tadi permanen, penuh. Sehingga yang penuh, sehingga tidak bisa dibuat untuk cermin. Gitu. Bitaubat. Kemudian yang kedua, wal iksari minaz zikri, memperbanyak zikir. Kemudian yang ketiga, talqinu zikri min asyaikhil mursyidi al-alimil khabiri min alamil lahi. Zikir itu ditalkinkan oleh seorang mursyid
Ya, dengan kata lain orang yang ahli ma'rifat tentang Allah Subhanahu wa taala, yang ainul basirahnya itu nafidah, bisa menembus ke apapun dan ke siapapun. Selanjutnya dia mendapatkan izin oleh gurunya atau oleh Nabi Muhammad atau oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik para santri-santrinya atau murid-muridnya atau para salikin. Gitu. Nah, sehingga syarat ini tadi yang kita sorot adalah taubat ini. Taubat ini ya syarat terpenting gitu di dalam thariqah. Syarat terpenting. Nah, sehingga ketika di sini digambarkan mengenai kaifa yusyriku qalbun wa suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'ati, hati yang cerminan hati yang di dalam cermin itu terdapat gambar yang permanen, yaitu harus disikat, kemudian disabun gitu kan. Kalau masih belum hilang itu pakai bensin. Gitu. Semaksimal mungkin Nah, ya. semaksimal mungkin untuk apa? Untuk bisa dibersihkan. Karena kalau tidak, dia tidak akan bisa usul ke Allah Subhanahu wa taala. Apa itu usul? Nanti juga akan ada pembahasannya di hikam. Ya. Tenang, kalem. Siap. Dan itu untuk ininya proses Gus ya. Prosesnya. Nah, prosesnya kalau dilakukan dengan sendiri, maksudnya kita ingin ibaratnya ingin membersihkan hati kita oleh kita sendiri, susah banget itu, susah, tanpa bimbingan mursyid, ditambah tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kan gitu ya. Karena pada hakikatnya semua manusia di alam semesta ini, kalau tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, boro-boro untuk bisa membersihkan hatinya yang kotor, untuk nafas aja, untuk berbicara aja, untuk melihat aja, itu nggak bakalan bisa tanpa pertolongan Allah. Makanya menurut sebagian ahli thariqah, diantaranya thariqah Syadzili, yang lebih ditekankan bagi diri seorang mursyid itu adalah maqam syukur, di mana dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Syukur. Ya, meskipun ketika dia beribadah misalnya tidak bisa maksimal, tapi ya tetap syukur ke Allah taala. Karena apa? Melihat karunia Allah yang begitu besar. Gitu. Ya, lanjut. Kaifa yusyriku qalbun wa suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'atih. Ya, kenapa di sini hati itu dikatakan sebagai cermin? Hati itu dikatakan sebagai cermin. Nah, Syekh Ibnu Ajib rahimahullah taala dalam kitab Iqadul Himam menjelaskan, wastu'irat huna lil basiratil lati hiya ainul qalbil lati tatajalla fiha al asya husnuha wa qabihuha. Kenapa hati itu diibaratkan seperti cermin? Ya, karena cermin itu digunakan untuk melihat, untuk berkaca, untuk bercermin. Kalau misalnya orang yang bercermin itu ganteng, maka kelihatan ganteng, gitu kan. Kalau yang bercermin itu adalah orang yang kurang ganteng, yang kurang ganteng, berarti kurang ganteng, kan gitu. Nah, sehingga hati ini ketika hati bersih, hati kita itu bersih, nah itu dapat melihat yang hak, perkara yang benar, itu dia putuskan sebagai perkara yang benar. Perkara yang salah, perkara yang batil, itu dia memutuskannya sebagai perkara yang batil, sehingga tidak merubah-rubah hukum. Nggak samar ya. Nggak samar. Ibaratnya terkadang seseorang itu tertipu oleh penampilan, gara-garanya apa? Gara-garanya make up. Orang yang kurang cantik, kan? Orang yang kurang cantik Dipoles, dikasih make up, dipoles, yang jerawatnya kemana-mana gitu kan, disikat sampai yang kayak dipoles srekan. saya bedak yang tebal. Nah,
bedak yang tebal sampai jerawatnya itu nggak kelihatan. Iya. Gelis gunung ngaran tadi. Wah, Gelis gunung. Di jauh gelis. oh, Gelis gunung eta. di dekat. Deket kadale masih dulu bedak ya. Oh. Jadi terkadang tertipu oleh kayak gitu. Nah sehingga ketika hatinya itu apa namanya Tipu. hatinya bersih, Masih ya kan? Dia bisa membedakan, oh ini benar-benar perkara yang hak, perkara yang asli kebenarannya. cantik Oh, maksimal. Nah, cantik maksimal ibaratnya. Nah, tanpa make up. atau batil yang dipoles, keburukan, kemaksiatan yang dipoles dengan apa namanya ketaatan. Jadi seakan-akan itu adalah kebenaran, padahal hakikatnya dia itu kebatilan. Iya. Kan sering. Nah tapi ketika hatinya itu sudah bersinar, hatinya itu sudah bersih, bisa membedakan antara yang ibarat jadi cermin yang apa namanya ya, yang bisa nyeken gitu lah. Iya. Kalau cermin itu yang bercermin itu orangnya benar-benar asli ganteng, nah, maka ada persentase di situ 100 misalnya, atau yang kurang ganteng misalnya 70. Nah kalau yang jelek berarti di bawah 50. 35 lah. Kalau model saya Gus 15. Cuman aneh saya ketika ini mah ya wancai mah ya perempuan langsung ada komentar cenghar, Masya ampun. Allah. Memang beda. Itulah ya Ada. kaum muda. kamu muda ya bukan jomblo bukan Sama lah. ya baik Lanjut. Gus, lanjut. Am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bisyahawatihi. Kemudian bagaimana seseorang itu bisa melakukan perjalanan menuju Allah Ta'ala sementara dia itu terikat oleh syahwatnya. Ibaratnya ginilah, bagaimana seseorang itu yang mau perjalanan jauh menggunakan mobil pribadi. That's bagus. Mobilnya itu mogok. Mobilnya Mesinnya mogok. karena tersumbat. Nah, orang yang seperti itu, orang yang mobilnya mogok, maka dia tidak akan bisa mencapai tujuan, Melanjutkan perjalanan menuju Allah, kan itu kan. Nah ini begitu juga dengan manusia, ya kan, yang dia itu mempertuhankan hawa nafsunya, syahwatnya. Bagaimana bisa dia itu melanjutkan perjalanan menuju Allah Ta'ala? Karena di batin mobil mogok tadi Gus ya. Nah sehingga dari baik yang pertama atau baik potongan dari hikmah potongan pertama dari hikmah ini atau potongan yang kedua dari hikmah ini itu memberikan pelajaran supaya apa? Supaya kita itu mau tobat. Poinnya Gus ya. Betul. Jadi tadi cerminan hati atau cermin yang di cermin itu terdapat gambar yang apa tadi permanen, kan nggak bisa hati tersebut nggak bakalan bisa bersinar. Nah, sehingga apa cara bersihnya? Taubat, sikat Membersihnya. Atau orang yang terikat atau menuhankan syahwatnya dan hawa nafsunya itu sama itu ya. Harus taubat. Supaya apa? Supaya dia tidak menuhankan hawa nafsunya, tidak menuhankan syahwatnya. Gitu. Am kaifa, lanjut. Yatma'u an yadkhula hadratullah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflati. Kemudian bagaimana seseorang itu bisa masuk di dalam huzur, hadir bersama Allah sementara dia belum bersuci, lam yatatahhar, belum bersuci min janabati ghaflati, dari
ghaflah, kelalaian manusia yang diibaratkan seperti junub. Orang yang dalam keadaan junub itu banyak sekali hal-hal yang tidak diperbolehkan baginya kan. Ya. Seperti apa? Sholat, baca Al-Quran, iktikaf di dalam masjid, gitu kan, dan lain sebagainya. Itu pembahasan kita kan. Orang yang junub itu tidak mungkin. Orang yang junub, tapi junub ini bukan junub karena hadas besar, bukan. Tetapi junubnya itu sebab ghaflah, lalai, lupa kepada Allah Ta'ala gitu. Orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dia itu bisa masuk, bisa hadir dalam hatinya, atau hatinya itu bagaimana hatinya bisa hadir bersama Allah, sirnya bisa hadir bersama Allah, atau ruhnya bisa hadir bersama Allah, sementara dia masih dalam keadaan lalai. Nggak bisa. Nah, sehingga bagaimana supaya bisa? Tobat gitu. Biar nggak goplah bos ya. Biar nggak goflah. Ya, kemarin kan udah dijelaskan bahwa sebabnya dari goflah itu adalah Hubud dunia. ya. Hubud dunya minal iman. Terus hadrah. Jadi hadrah itu adalah hudurul qalb ma'ar Rabb. Hadirnya hati bersama Allah. Hadirnya hati bersama Allah. Dan ini bukan berarti Allah Ta'ala berada di dalam hati kita, bukan. Tetapi apa? Tetapi karena ilmu thariqah atau ilmu tasawuf itu adalah ilmu rasa. Jadi hati itu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti Allah hadir di alam semesta, nggak bisa. Ya. Jadi karena ini adalah ilmu rasa, dan yang namanya ungkapan, ucapan, perkataan itu ada batasnya. Jadi apa yang dirasakan oleh hati terkadang tidak bisa diucapkan oleh lisan. Ya. Meskipun diucapkan, itu pun tidak bisa mewakili apa yang dirasakan. Dan begitu juga dengan ini, hadir bersama Allah, hatinya hadir bersama Allah. Gimana? Atau nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ini ilmu rasa gitu. Begitu. Ilmu rasa. Ilmu rasa kan. Nah, sehingga meskipun bagaimanapun dijelaskan, kalau memang bagi orang-orang yang belum memiliki rasa, sulit untuk memahami redaksi ini. Kayak rokok bos ya. Betul. Orang yang kan ada tuh orang yang mati rasa, mau disuguhi es krim seenak apapun, ya, mau disuguhi teh seenak apapun, mau disuguhi minuman paling mahalnya minuman, Tetap aja nggak ada rasanya. tetap aja nggak ada rasanya. Nah, Allah. Gitu. Terus ketika orang yang memiliki rasa, orang yang lisannya itu rasanya normal, ketika menjelaskan kepada orang yang mati rasa tadi, rasanya misalnya rasanya es krim coklat itu kayak gimana menjelaskannya? Coklat. Ya kan? Nah, coklat di mana ya? Gimana ya menjelaskannya ya? Pokok kalau yang normal kan, oh coba ini rasain, kan enak. Iya. Kalau orangnya mati rasa kan susah. Iya. Nah begitu juga dengan ilmu thariqah, ilmu tasawuf, terutama bagi kalangan para ahli ma'rifat yang mereka mendapatkan asror, mendapatkan ma'arif, kemarifatan untuk menjelaskan kepada orang yang belum mengerti tentang kemarifatan atau rahasia-rahasia Allah Ta'ala atau musyahadah, menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka ya bakalan sulit untuk memahaminya. Kenapa? Enggak nyambung, nggak ada koneksi, Belum pernah merasakan. nah belum pernah merasakan. Jadi intinya gimana tuh bos? Intinya harus terjun, ya kan, harus terjun dalam biasanya kalau dalam ilmu tasawuf itu diistilahkan dengan suhbatul masyayikh. Jadi berbaur dengan para masyayikh, dengan guru-guru, para ahli ma'rifat. Talaki gitu ya. Talaki. Tapi kalau di ini lebih kepada suhbah. Suhbah itu ya mendampingi guru. Jadi dalam keadaan apapun guru itu kita mengetahui
hal ahwalnya, ibadahnya dan lain sebagainya. Kemudian guru menjelaskan. Nah, sehingga sedikit demi sedikit yang awalnya itu tidak mengerti tentang tadi ilmu azwaq, ilmu rasa, nah lama kelamaan dia akan mengerti dengan sendiri. Jadi minimnya itu mengikuti ya, Betul. ikut ya gitu. Menghodami ya gitu Betul. ya. Apalagi kalau ngaji Betul. sambil belajar langsung siap Nah, praktek. itu lebih bagus. Sama. Makanya apa torikohnya Abu Dimyati kan torikoh aing ngaji, ya. Torikoh saya adalah torikoh ngaji. Ya. Penjelasannya bagaimana nanti akan dijelaskan. Iya. Kalau sama. Biar nggak instan semuanya, Iya, terlalu betul. enak nanti. Nanti yang ini ya, nanti di depan ada penjelasan. Yang penasaran. Terus am kaifa yarju, ini potongan yang terakhir. Am kaifa yarju an yafhama daqaiqal asrar wa huwa lam yatub min hafawati. Kemudian bagaimana seseorang itu masuk, bagaimana seseorang itu mengharapkan untuk bisa paham tentang rahasia-rahasia Allah yang tipis atau yang samar gitu, yang tidak diketahui oleh banyak orang, sementara dia belum tobat dari kesalahan-kesalahannya. Ya, maksudnya di dalam ilmu thariqah atau ilmu tasawuf, nah di situ menjelaskan tentang asrar. Bagaimana proses asrar, rahasia-rahasia Allah dicapai bagi seorang salik atau bagi seorang murid. Jadi prosesnya adalah ketika seseorang itu beribadah, terutama ibadah-ibadah yang sunnah, kan di hadisnya kan wala yazalul abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta ahbabtuhu, dan tidaklah seorang hamba yang terus menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah yang sunnah sehingga aku akan mencintainya. Jadi manusia tadi atau orang tadi dicintai, mahbub, Janji Allah ya. kekasih Allah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Ketika aku sudah mencintainya, maka pendengarannya, maka aku adalah pendengaran yang digunakan olehnya untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku adalah penglihatannya yang digunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangan yang digunakan untuk memukul. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Dalam riwayat yang lain, fabi yantiq, olehku dia berbicara. Olehku, oleh Allah dia berbicara. Yang kedua, fabi yamshi, olehku dia berjalan. Wabi yakil, dan olehku dia berpikir, dia menggunakan akalnya. Nah, wabi yaptish, dan olehku dia memukul. Wabi yubsir, dan olehku dia melihat. Nah, sehingga penglihatannya, pendengarannya, ucapannya, gerak-geriknya dan lain sebagainya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba, seorang saleh mencapai pada tingkatan ini, ya, maka dia akan bercakap-cakap, berduaan, bercumbu rayu gitu kan, berasik masuk dengan Allah Subhanahu wa taala, dan isinya itu adalah rahasia mereka berdua. Gitu. Rahasia antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang yang seperti ini menyampaikan asrar, menyampaikan kemarifatan kepada orang lain belum tentu paham mengenai apa yang diinginkan, mengenai apa yang dia maksudkan.
Kenapa orang lain belum tentu paham? Kalau memang orang yang disampaikan kepadanya rahasia-rahasia ini atau kemarifatan-kemarifatan ini adalah orang yang masih berada di dalam jurang kesalahan, di dalam lautan kemaksiatan, itu mustahil bisa memahami apa tadi, asrarullah, rahasia-rahasia Allah, apalagi yang samar, yang lembut. Nggak bisa, kecuali dengan apa? Kecuali dengan taubat. Taubatan. Nah, selain taubat memang ada syarat-syarat yang lain kan yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani gitu. Nah, sehingga dalam hikmah ini ringkasannya biar nggak terlalu panjang, jadi saya terjemahkan dulu. Kaifa yusyriku qalbun, bagaimana hati itu bisa bersinar sementara alam semesta itu tercetak di dalam cerminan hatinya. Dan bagaimana seseorang itu bisa melanjutkan perjalanan menuju Allah sementara dia digantung oleh syahwatnya, sementara dia menyembah syahwatnya. Am kaifa yatma'u an yadkhula hadratullah wa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Dan bagaimana seseorang itu ingin masuk hadir bersama Allah sementara dia belum bersuci dari kelalaian-kelalaian yang diibaratkan seperti junub. Am kaifa yarju an yafhama daqa'iqal asrar wa huwa lam yatub min hafawati. Kemudian bagaimana seseorang itu bisa mengharap untuk memahami rahasia-rahasia yang lembut sementara dia belum taubat dari kesalahan-kesalahannya atau kemaksiatannya. Nah, sehingga hikmah ini mulai dari bagian yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat semuanya itu mengarah pada satu tujuan, mengarah pada satu maksud, yaitu apa? Kita harus melaksanakan taubat. Agar kita bisa mencapai yang pertama, isyraqul qalb, hati kita agar bisa bersinar, harus taubat. Yang bersinar. Bahkan memang tidak hanya taubat doang sih, masih banyak sebenarnya. Cuman karena di sini babnya adalah bab taubat, maka dimasukkan di situ. Dan yang kedua, dengan taubat seseorang itu dapat melanjutkan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dengan taubat seseorang itu bisa merasakan hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, dengan taubat itu seseorang dapat memahami rahasia-rahasia Allah yang sangat samar, yang tidak bisa dicapai oleh orang-orang biasa. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan tadi meskipun sedikit demi sedikit. Dan sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan dari teman-teman. Maka silahkan. Untuk kajian yang kali ini bersama Tabarakallah, insya Allah nggak ada Gus kayaknya Gus. Alhamdulillah. Iya, kalau Artinya nah pemahaman dari Gus Adi itu masih keren. Alhamdulillah. Mau nanya Gus, ini kan mungkin banyak subbreaker yang belum memahami tentang thariqah, tirakat. Nah, tadi itu yang dibilangkan tirakat itu kan ada beberapa. Nah, itu bagiannya kumaha gitu maksudnya. Jadi thariqat apapun ya, entah thariqah yang mu'tabaroh atau thariqah yang tidak masuk pada thariqah yang mu'tabaroh, itu semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu wusul ke Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Nah, sehingga thariqah apapun yang dipilih itu silahkan. ya, karena diabadkan kendaraan ya Gus ya. Betul. Kendaraan, ibarat kita mau ke Serang, mau pakai kendaraan apapun, mau jalan kaki bisa, mau pakai motor bisa,
memakai mobil umum bisa, memakai mobil pribadi bisa, punya mobil bisa. Tinggal kecepatan dan Nah, resiko masing-masing ya, Gus ya. Karena ini kan thariqah itu adalah melaksanakan perjalanan, dan pasti di perjalanan itu nggak semulus apa yang dibayangkan. Nah, berarti itu dilihat kendaraannya seperti apa. Kalau kendaraannya itu bagus, cepat, kemudian cc-nya itu gede, cepat dia nyampe. Perjalanan. Apalagi pakai pesawat. Oh iya. Tapi Ekspres. sebaliknya kalau bawa mobil mau ke Bali, berapa waktu tuh? Lama tuh. Gitu. Jadi itu gimana masing-masing. Yang pada intinya yang namanya thariqah mah apapun itu memiliki tujuan yang sama. Itu mencapai usul ke Allah Ta'ala, dekat dengan Allah Ta'ala, dan cinta kepada Allah Allah Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala. Udah. Siap. Karena udah selesai, mari kita tutup dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.